Perubahan fisika dan kimia. Perubahan warna pada benang menunjukkan bahwa zat dapat berubah warna. Perubahan warna pada benang menunjukkan terjadi perubahan kimia. Materi dapat mengalami perubahan fisika maupun perubahan kimia. Maka dari itu, pembahasan kali ini kita akan membahas terkait perubahan fisika dan perubahan kimia pada zat. Sebelum masuk materi, mari lakukan kegiatan menganalisis. Ayo menganalisis. Proses pewarnaan benang pada industri tenun ikat Dayak menerapkan teknik pitch dye. Teknik ini adalah mewarnai dengan cara mencelupkan benang pada larutan pewarna. Bahan pewarna yang digunakan beragam, dapat menggunakan bahan sintetis maupun alami. Setelah benang dicelupkan beberapa kali, benang akan berubah warna sesuai dengan warna larutan pewarna. Kenapa demikian? Konsep apa yang sesuai dengan kondisi tersebut? Ayo cari tahu tentang perubahan dan fisika dan kimia. Kamu pasti bisa. Sifat materi atau zat. Yang pertama, sifat intensif. Sifat ini tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran zat. Sifat intensif dibagi menjadi dua. Pertama, sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat. Warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, maupun kekerasan. Kedua, sifat kimia. Sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat melalui melakukan reaksi kimia atau sifat interaksi antar zat. Sifat yang tergolong sifat kimia seperti proses oksidasi, perkaratan, kestabilan zat, dan kereaktifan zat. Kedua, sifat intensif. Sifat ini bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalnya, hubungan antara volume dan massa. Semakin besar ukuran suatu zat, maka semakin besar pula volume zat tersebut. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan dapat kembali ke bentuk asalnya. Ciri perubahan fisika adalah tidak terbentuk zat baru. Zat mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan hanya terjadi atau diikuti perubahan sifat fisik saja. Ada dua jenis perubahan fisika. Yang pertama, perubahan bentuk. Misalnya, plastisin dibuat berbagai bentuk akan memiliki sifat yang sama dengan plastisin asalnya. Perubahan wujud terdiri dari perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair menjadi zat gas. Lebih lengkapnya akan dibahas terkait materi, suhu, dan kalor. Ethnosains. Pada proses pembuatan tenun ikat Dayak, terjadi perubahan benang menjadi kain tenun. Hal ini termasuk dalam proses perubahan fisika. Kenapa? Karena kain tenun tidak dapat diubah kembali menjadi benang. Ayo tetap semangat dalam belajar. Etnomatematika. Estimasi upah pembuatan kain tenun dengan pewarna alami. Biaya produksi dalam pembuatan kain tenun ikat meliputi upah kerja. Dikarenakan menggunakan pewarna alami, maka biaya produksi pewarna alami dapat dihitung dari upah harian dalam mencari bahan, upah pengolahan bahan pewarna, upah harian pencampuran pewarna, upah mengikat pola, upah penjemuran, dan upah penenunan. Jika di Kalimantan Barat upah harian adalah Rp150.000, maka biaya yang dibutuhkan memproduksi pewarna menjadi 7 dikali Rp150.000, yaitu Rp1.050.000 per meter. Biaya ini belum termasuk dengan biaya bahan. Perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru dan bersifat kekal. Ciri perubahan kimia adalah terbentuk zat baru yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Massa yang dihasilkan sebelum dan setelah reaksi sama. Perubahan diikuti dengan perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Beberapa contoh perubahan kimia. Pertama, perubahan warna. Contoh, perubahan pepaya yang belum masak berwarna hijau dan ketika masak menjadi kuning. Kedua, perubahan suhu. Misalnya, larutan asam klorida yang ditambahkan larutan natrium hidroksida akan menyebabkan campuran menjadi hangat. Ketiga, timbul gas. Misal, kertas atau kayu yang dibakar akan mengalami perubahan warna dan disertai adanya gelembung-gelembung kecil pada prosesnya.
Keempat, terbentuk endapan. Contohnya, larutan perak nitrat yang direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan perak klorida berupa endapan putih. Ethnoscience. Pada proses pembuatan tenun, warna benang berubah sesuai dengan motif yang ingin dibuat. Perubahan warna ini dari putih menjadi warna lain merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Benang yang sudah diwarna tidak dapat dikembalikan lagi ke warna dasar. Ayo tetap semangat dalam belajar. Sebelum melanjutkan, ayo lakukan kegiatan mengevaluasi. Ayo evaluasi. Kelompokkan perubahan fisika dan kimia tentang kegiatan pembuatan tenun ikat dayak. Klasifikasikan ciri perubahan fisika dan kimia yang terjadi. Apa kamu sudah paham materi perubahan fisika dan kimia? Jika belum, kamu dapat mempelajarinya kembali. Ayo lakukan kegiatan Ayo Mencipta. Buatlah ekstraksi dari bahan pewarna alami yang belum biasa digunakan. Lalu lakukan analisis ekstraksi yang diperlukan, yaitu ekstraksi panas ataupun ekstraksi dingin. Kelompokkan hasil perolehan data kalian. Manfaat perubahan kimia. Ada beberapa manfaat perubahan kimia. Yang pertama pada industri kimia, untuk pembuatan bahan kimia, pemurnian dan pengolahan. Yang kedua, pertanian. Manfaatnya untuk pupuk dan pestisida dan pemrosesan tanaman menggunakan enzim. Ketiga, kesehatan atau farmasi, untuk obat-obatan dan diagnostik suatu penyakit atau kondisi medis. Yang keempat, lingkungan, untuk pengolahan air, yaitu proses penyaringan dan pemurnian air dan pengelolaan sampah, untuk daur ulang dan pengolahan sampah untuk mengurangi dampak lingkungan. Manfaat perubahan fisika. Ada 3 manfaat perubahan fisika. Yang pertama adalah pengolahan makanan. Pemanfaatannya dengan menghilangkan air dari bahan makanan untuk memperpanjang umur simpan. Mengemas makanan untuk menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi. Yang kedua, teknologi. Proses pendinginan pada AC atau pemanasan pada oven menggunakan prinsip perubahan fisika untuk mengatur suhu. Penggunaan bahan dengan sifat fisika tertentu seperti kekuatan atau elastisitas untuk aplikasi industri otomotif dan elektronika. Rekayasa dan konstruksi. Penggunaan proses pemanasan untuk membentuk logam atau plastik sesuai kebutuhan. Proses fusi atau pembukuan dalam berbagai aplikasi. Apakah kamu sudah paham pemanfaatan perubahan fisika dan kimia? Jika belum, kamu dapat mempelajarinya kembali. Etnoteknologi. Mekanisme pembuatan pewarna pada tenun ikat dayak sebagai berikut. Pertama, cara panas. Potong bahan pewarna. Rebus dan tumbuklah bahan pewarna sampai mendidih. Masukkan benang yang sudah diikat ke dalam bahan pewarna. Biarkan mendidih beberapa saat sambil diaduk. Benang diangkat lalu dikeringkan dengan cara dingin. Tumbuhkan dan potong bahan pewarna. Campur bahan pewarna dengan air bersih dingin. Remas-remas dan saring bahan pewarna sampai larutan menjadi kental. Celupkan benang yang sudah diikat, diamkan sampai warna meresap. Kurang lebih 1 malam. Ethno-engineer. Proses ekstraksi bahan pewarna alami dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara panas dan cara dingin. Cara panas biasanya digunakan untuk mengekstraksi lengkar dan kunyit. Sedangkan daun mengkudu dan tarum diekstraksi dengan kedua cara tersebut. Benang harus direndam selama 1 hari penuh untuk memperoleh warna maksimal. Ekstraksi panas. Ekstraksi panas dilakukan pada bahan pewarna yang lunak seperti daun, bunga, dan buah. Ekstraksi dingin. Ekstraksi dingin dilakukan untuk bahan pewarna yang berasal dari kulit kayu, akar, bahan yang memiliki kekerasan lebih dari 2,5 skala Mohn atau skala kekerasan mineral.